Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. 4 tahanan terpapar COVID-19 kabur dari rumah sakit. Ratusan warga ikut rapid test, 6 warga di Mimika dinyatakan reaktif. 25 pasien positif COVID-19 di Kota Jayapura sembuh. Jebol jendela rumah sakit, 4 tahanan Polresta Jayapura Kota kabur dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Rabu malam. Tahanan yang kabur itu dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan 4 tahanan kabur telah memanfaatkan kelengahan petugas rumah sakit. Telah diketahui melarikan diri 4 tahanan yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, yakni atas nama HM, MW, IT, dan M. Ini melarikan diri dengan cara menjebol jeruji rumah sakit yang di mana para tahanan di pelaksanaan pengobatan, karena ke-4 tahanan ini sedang melakukan pengobatan kasus endemik COVID. Kita cukup menyayangkan karena kita tahu bahwa satu sisi pemerintah Provinsi Papua dengan gencar untuk bagaimana memotong mata rantai penyebaran COVID, namun di sisi lain keempat para tahanan ini berupaya untuk mengasingkan diri. Apakah dia paham betul tentang kesehatan dia atau tidak? Ini yang kita khawatirkan. Kita berharap keempat ini segera menyerahkan diri kepada aparat kepolisian untuk kita proses lebih lanjut, sehingga apa yang menjadi atensi pemerintah daerah untuk memutus COVID ini betul-betul kita laksanakan dengan baik. Karena beberapa tahanan juga sedang melakukan proses pengobatan. Adanya peristiwa ini, aparat kepolisian langsung memperketat akses masuk dan keluar Rumah Sakit Bayangkara. Menurut data Dinas Kesehatan, terdapat 40 tahanan Polresta Jayapura Kota yang masih dirawat di beberapa rumah sakit karena terpapar COVID-19. Sebagian besar tahanan terpapar karena adanya kunjungan keluarga ke ruang tahanan. Fando melaporkan dari Jayapura, Papua. Adanya informasi yang beredar di masyarakat terkait adanya petugas COVID-19 yang memungut biaya dalam pengurusan surat keterangan bebas COVID, mendapat bantahan dari juru bicara Satgas Mimika. Juru bicara Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Mimika, Renol Ubra, mengatakan warga yang mengurus surat bebas COVID-19 tidak dipungut biaya. Karena itu sudah menjadi kebijakan Pemda Mimika untuk membantu proses kepulangan warga yang terdampak karena penutupan bandara. Yang pertama, kami mau tegaskan, sampai malam hari ini tidak ada sedikit pun pungutan yang kami lakukan terhadap pelaku perjalanan yang sedang mengurus surat keterangan untuk mendapat rekomendasi dari Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Yang sedang beredar di masyarakat itu adalah draft yang akhirnya pasti akan diberlakukan dalam beberapa waktu dekat. Sebagai institusi pemerintah, Dinas Kesehatan hingga sampai hari ini tidak menarik sedikit pun pembiayaan akibat pemeriksaan COVID-19 yang mulai kami lakukan dalam 2 minggu terakhir sampai hingga malam hari ini sudah sejumlah 634 orang pelaku perjalanan yang kami urus surat keterangan kesehatannya secara gratis. Renol menambahkan, data per 11 Juni, sebanyak 634 orang telah mendaftar untuk pulang ke kampung halamannya.
Satgas meminta warga melaporkan kepada aparat jika ada oknum yang memungut biaya dalam mengurus surat maupun melakukan rapid test pada tempat yang dibiayai oleh APBD seperti rumah sakit pemerintah dan puskesmas. Igo Batmamolin melaporkan dari Mimika, Papua. Satgas COVID-19 Kabupaten Mimika melakukan tes cepat COVID-19 terhadap 634 orang yang mengajukan surat bebas COVID-19 sebagai syarat utama untuk naik pesawat. Tes cepat yang dilakukan di kantor Satgas COVID-19 Mimika, sebanyak 6 orang dinyatakan reaktif. Juru bicara COVID-19 Kabupaten Mimika, Renol Ubra, mengatakan 6 orang yang dinyatakan reaktif langsung dikarantina, serta dilakukan tes swab untuk memastikan apakah positif atau tidak. Sampai hari ini sudah 634 orang yang kami membantu untuk mengurus surat keterangan sehat supaya mendapat rekomendasi perjalanan dari Ketua Gugus Tugas. Ternyata dari 634 orang tersebut ada 6 orang yang tidak layak terbang dan harus melakukan isolasi mandiri atau sebesar 1%. Mungkin kita harus tahu, mungkin kita harus paham kenapa pelaku perjalanan ini harus dilayani. Padahal prioritas pemerintah daerah, terutama tim gugus tugas penanganan COVID-19, rapid test dan PCR diprioritaskan kepada PDP, pasien dalam pengawasan, atau pasien orang dalam pemantauan, dan orang tanpa gejala. Namun, sebagaimana kita ketahui, sejak tanggal 26 Maret lalu, banyak pelaku perjalanan yang sebenarnya terkunci atau tidak bisa kembali ke daerah asalnya karena di Provinsi Papua diberlakukan pembatasan sosial termasuk pembatasan penerbangan yang hanya bisa melayani adalah logistik, bahan obat-obatan, maupun tenaga kesehatan serta tenaga atau aparat keamanan untuk membantu penanganan di situasi pandemi saat ini. Sehingga orang-orang tersebut lah, sebagaimana instruksi Bupati nomor 6 tahun 2020, ada kebijakan Pemda Mimika untuk mengembalikan orang-orang ini ke daerah asalnya dengan menyiapkan rapid test yang murni berasal dibiayai oleh APBD Kabupaten Mimika. Tes cepat itu sengaja dilakukan Satgas untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ke daerah tujuan warga yang akan dipulangkan. Sementara itu, pasien positif COVID-19 di Kabupaten Mimika terus bertambah. Data per 11 Juni, pasien positif sebanyak 312 pasien, dirawat 168, sembuh 139, dan meninggal dunia 5 orang. Sementara pasien dalam pengawasan berjumlah 10 orang dan orang dalam pemantauan sebanyak 1.650 orang. Dari Mimika, Papua, Igo Batmamolin melaporkan. Untuk mengatur warga agar tertib dalam penyaluran bantuan sosial terpadu, aparat TNI membantu kantor pos untuk menyiapkan lokasi pembagian yang sesuai dengan protokol kesehatan. Koramil Jayapura Utara mengatur jarak seluruh warga yang datang untuk menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat. Mulai dari mengukur suhu tubuh hingga mewajibkan warga untuk mencuci tangan sebelum masuk menerima bantuan. Selain itu, seluruh kursi antrean diatur berjarak. Ini bertujuan agar warga yang mengantri tidak melakukan kontak fisik. Pada dasarnya kami hanya membantu pemerintah daerah karena jumlah peserta yang membeludak sekitar 1.200 orang berkumpul dalam suatu tempat kan otomatis akan sangat mempengaruhi tentang pengumpulan massa. Jadi kami berusaha
memfasilitasi tempat, kemudian menyiapkan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, prosedur kesehatan. Diterapkan physical distance, misalnya ada pengukuran suhu tubuh sebelum masuk, kemudian cuci tangan, tempat duduk yang kami siapkan sudah jaga jarak 1-2 meter. Kemudian peserta pun pada saat mereka duduk di meja kursi yang sudah disiapkan antara panitia dan peserta, itu pun sudah ditandai jarak. Sehingga benar-benar kami memperlakukan physical distance, sehingga semuanya jadi aman, tentram, dan nyaman buat warga. Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Gurabesi, Salmon Hubi, mengatakan pengaturan yang dilakukan oleh aparat sudah sesuai protokol kesehatan, sehingga warga yang datang tidak khawatir dan nyaman dalam menunggu proses pembagian bantuan. Menurut saya juga sebagai RT juga, menurut saya ini dari ajukan dari pemerintah, ini semua sesuai dengan pemerintah dan ini tuh bagus, sesuai dengan pemerintah dan kesulitan apa dari pemerintah dan sampaikan itu kita sesuaikan protokol kesehatan ya. Ya. Jadi tertib, rapi, lima partai juga tidak ini juga. Tertib ya? Tertib. Untuk pembagian dana bantuan sosial terpadu sebesar 600.000 per keluarga itu akan berlangsung selama 3 hari ke depan dengan target per hari dapat menyalurkan pada 400 keluarga. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua.